Rajisian dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Ibu Erika. Hari ini kita akan membahas materi apa ya kira-kira? Rajisian, pernahkah kalian berpikir mengapa sepeda motor itu bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain? Kira-kira mungkin karena ada bahan bakar, karena ada mesinnya. Nah, kira-kira bagian mesin mana yang bisa menggerakkan sepeda motor itu? Seorang fisikawan Prancis yang bernama Nicolas Léonard Sadi Carnot menemukan dan merumuskan hukum kedua termodinamika dan memberikan model universal atas mesin panas. Mesin panas yaitu mesin yang mengubah energi panas ke dalam bentuk energi lain, misalnya energi kinetik. Nah, Nicolas Léonard Sadi Carnot, penemuan terkenalnya sering disebut sebagai mesin Calor atau mesin Carnot. Apa itu mesin Carnot atau mesin Calor? Mesin Calor atau mesin Carnot adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Contohnya mesin motor. Mesin motor mengubah bahan bakar diubah menjadi energi gerak. Bagian mesin mana yang mengubah bahan bakar menjadi energi gerak? Ya, bagian mesin yang namanya piston. Apa itu piston mesin kendaraan? Piston mesin kendaraan menggunakan prinsip aliran Calor. Mesin Calor atau mesin Carnot memanfaatkan prinsip Calor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa melakukan usaha. Kalau tidak ada usaha, bagaimana mesin itu bisa bergerak? Supaya dapat menghasilkan usaha, mesin Carnot perlu menjalani 4 buah langkah, yaitu 2 langkah proses isotermal dan 2 langkah proses adiabatik. Nah, ini adalah gambar siklus dalam mesin Carnot. Kita akan ingat materi tentang proses termodinamika. Yang pertama adalah proses isobarik. Proses isobarik itu sering disebut sebagai proses dengan tekanan tetap. Nah, ini adalah bentuk grafik P terhadap V-nya. Yang kedua adalah proses isotermal atau suhu tetap. Nah, ini adalah bentuk grafik isotermal atau isotermis. Yang ketiga adalah proses isokorik atau volume tetap. Nah, ini adalah bentuk grafiknya. Yang keempat adalah proses adiabatik. Pada proses adiabatik tidak ada pertukaran kalor. Ini adalah grafik proses adiabatik. Kalau kalian amati proses isotermal dan proses adiabatik, ada kemiripan ya untuk bentuk dari grafiknya, yaitu berupa lengkungan. Kira-kira apa bedanya grafik itu ya? Coba perhatikan antara grafik isotermal dan grafik adiabatik ini. Jika diperhatikan dengan sekilas, proses adiabatik dan isotermik memiliki diagram
tekanan, dan volume yang serupa. Secara detail dapat dilihat bahwa proses adiabatik memiliki kemiringan yang lebih curam dibandingkan proses isotermik. Nah, kalau itu gambar apa ya? Apakah itu sebuah siklus mesin? Ya, benar. Ini adalah gambar siklus Carnot secara lengkap. Karena namanya saja siklus berarti dari keadaan awal dia akan kembali lagi ke keadaan awal itu. Mereka akan berputar dari keadaan titik awal A misalnya kembali lagi ke A. Seperti pada grafik ini. AB mengalami proses isoterm, BC mengalami proses adiabatik, kemudian CD mengalami proses isoterm lagi, sedangkan DA mengalami proses adiabatik. Itu adalah sebuah siklus. Nah, ini gambar lengkapnya seperti ini. Proses AB, gas mengalami pemuaian isotermal. Gas menyerap kalor Q1 dari reservoir suhu tinggi T1 dan melakukan usaha. Proses kedua adalah proses BC, gas mengalami pemuaian adiabatik. Pada proses ini, gas melakukan usaha. Setelah melalui dua proses pemuaian, gas mengalami kompresi atau penyusutan isotermal. Proses CD, gas membuang kalor Q2 ke reservoir suhu rendah T2. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha. Sedangkan proses DA adalah proses terakhir, di mana gas mengalami kompresi atau penyusutan adiabatik. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha kembali dan kembali ke bentuk semula. Karena proses ini mengembalikan kondisi gas ke kondisi semula, maka siklus ini tidak mengalami perubahan energi dalam. Artinya, nilai delta U-nya sama dengan 0. Berdasarkan persamaan hukum dua termodinamika, bahwa delta Q itu sama dengan W plus delta U, di mana tadi delta U sama dengan 0, maka delta Q sama dengan W. Karena delta Q itu sama dengan Q1 dikurangi Q2, maka persamaan akhirnya menjadi Q1 dikurangi Q2 itu sama dengan W atau usaha. Menurut Nicholas Carnot, mesin yang ideal adalah mesin yang sanggup mengubah seluruh panas menjadi usaha. Tapi apakah ada mesin yang ideal? Mesin yang ideal tentu saja tidak ada. Karena apa? Karena energi panas tidak seluruhnya diubah menjadi usaha. Ada yang dibuang, misalnya menjadi energi getaran, menjadi energi bunyi, atau menjadi energi yang lain. Nah, dari pengertian itu, dari pengertian bahwa mesin tidak ada yang ideal, maka muncullah definisi efisiensi mesin Carnot. Apa itu efisiensi mesin Carnot? Efisiensi mesin Carnot adalah perbandingan dari panas yang berubah menjadi usaha dengan panas yang diserap. Persamaannya, efisiensi sama dengan usaha per Q1. Q1 adalah panas yang diserap.
Nah, efisiensi sama dengan usaha dibagi Q1. Kita ingat besarnya usaha sama dengan perubahan kalor atau Q1 dikurangi Q2. Maka persamaan efisiensinya bisa menjadi Q1 dikurangi Q2 per Q1. Karena Q1 sama dengan T1 dan Q2 sama dengan T2, maka persamaan efisiensi bisa menjadi T1 minus T2 per T1. Apa itu Q1? Q1 adalah kalor yang diserap, Q2 adalah kalor yang dibuang, T1 adalah suhu tinggi, T2 adalah suhu rendah, W adalah usaha, dan U adalah energi dalam. Bagaimana sampai di sini? Kalian paham? Baik. Saya yakin kalian bisa. Nah, ini adalah ringkasan proses kerja mesin Carnot. Jadi, dari persamaan efisiensi sama dengan Q1 dikurangi Q2 per Q1 bisa menjadi persamaannya 1 dikurangi suhu rendah per suhu tinggi. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga kalian memahami materi ini. Stay at home and stay healthy. Tuhan memberkati.